Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo belusukan ke Pasar Sekip Ujung Kota Palembang untuk pantau harga kebutuhan pokok. Gagal membawa mobil curiannya, seorang pelaku pencurian mobil diringkus polisi. Waspada modus penipuan kerjasama bisnis kayu ilegal. Korban rugi 158 juta rupiah. Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Sekip Ujung Kota Palembang pada hari Kamis pagi. Kedatangan Presiden Jokowi untuk memantau harga kebutuhan pokok. Sejauh ini harga cabai masih tinggi di Kota Palembang. Para pedagang dan warga menyambut dengan meriah kedatangan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pasar Sekip Ujung Kota Palembang pada hari Kamis pagi. Kedatangan Presiden Jokowi ke pasar untuk memantau harga kebutuhan pokok di Kota Palembang. Menurut Presiden Jokowi, harga kebutuhan pokok di Kota Palembang masih relatif stabil. Namun harga cabai masih mahal di pasaran. Harga cabai melonjak dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Presiden Jokowi meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencari solusi yang tepat terkait kenaikan harga cabai tersebut. Harga stabil baik, inflasi juga 2,28 juga sangat bagus, inflasinya terkendali. Dan saya cek harga beras tadi masih ada harga yang 54.000 untuk 5 kilo. Cabai yang melompat dari 40 ke 70. Ini yang perlu dicarikan solusi, tapi secara umum harga baik. Pada kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada para pedagang Pasar Sekip Ujung berupa kaos dan sembako. Para pedagang merasa senang atas bantuan yang mereka terima. Bantuan apa itu? Bantuan untuk apa? Itu bantuan ke masyarakat. Bantuan untuk Sembako. Ini gimana rasanya ketemu Presiden, Bu? Ya alhamdulillah sih, baru sekali ini. Baru kali ini masuk. Tapi belum sempat ngomong. Pengennya jalan itu dibuka, biar cepat ramai pasar. Bu, ini bantuan untuk apa, Bu? Tahu? Untuk pedagang ya, Bu? Ya mungkin untuk jualan. Dalam kunjungan ke Pasar Sekip Ujung Kota Palembang, Presiden Jokowi juga akan meresmikan proyek jalan tol Indralaya Prabu Mulih. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadiri Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2023 di Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan penyelenggaraan Adminduk yang tertib dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipusatkan di Kota Palembang. Kegiatan ini dihadiri 2.000 peserta dari Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian juga hadir dalam Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil ini. Rakornas kali ini mengusung tema penguatan Dukcapil untuk pelayanan publik dan suksesnya pemilu serentak 2024. Kegiatan Rakornas ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi Dukcapil di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia. Para peserta akan memutuskan penyelenggaraan Adminduk yang tertib dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Menurut Menteri Dalam Negeri, pihaknya sejauh ini telah menyerahkan data potensi pemilih, termasuk pemilih pemula, kepada Komisi Pemilihan Umum. Menggunakan data ini untuk disampaikan kepada KPU-KPU yang
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar tetap menjaga integritas dalam bertugas. Selain itu, layanan administrasi kependudukan harus bebas dari praktik pungli karena pihaknya tidak segan-segan menindak tegas setiap pelanggaran. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pencuri mobil pikap gagal membawa mobil curiannya di Desa Tanjung Batu seberang Ogan Ilir. Pelaku ditangkap polisi saat kabur dan bersembunyi di rawa-rawa. Gagal membawa mobil curiannya, pelaku Riansyah tak berkutik saat digelandang polisi ke Polsek Tanjung Batu, Ogan Ilir pada Rabu lalu. Pria berusia 40 tahun ini diringkus polisi usai gagal mencuri mobil pick-up milik warga, namun rekan pelaku lolos kabur menggunakan sepeda motor. Kejadian bermula saat pelaku melakukan aksi pencurian mobil pick-up milik warga desa Tanjung Batu, Ogan Ilir. Warga yang mengetahui kejadian tersebut beramai-ramai mengejar pelaku, sehingga membuat panik dan mobil yang dikendarainya menabrak. Pelaku lalu kabur dan bersembunyi di rawa-rawa. Warga bersama polisi baru menemukan pelaku selama hampir 4 jam. Tertangkap tangan dari pihak korban, diteriaki maling, masyarakat ramai datang, kemudian kendaraan ini menabrak dan pelaku melari ke rawa-rawa. Kemudian kepala desa menghubungi pihak kepolisian dan bersama-sama pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku ini. Mereka menggambar dulu, mengintai, kemudian mengulangi kembali jam 23.30, kemudian satu teman menunggu di kendaraan motor roda 2. Saat kejadian yang berhasil ditangkap cuma satu. Polisi menyita barang bukti berupa kunci letter T dan 1 unit mobil pick-up. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku berinisial AD. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Usai menemui perempuan yang baru dikenalnya, 3 orang pemuda di Kota Palembang justru menjadi korban penodongan. Akibatnya korban harus merelakan uang dan ponsel miliknya dirampas 3 pria tidak dikenal. Nasib apes dialami ketiga pemuda warga Tuan Kentang, seberang Ulu 1, Kota Palembang. Ketiganya mengaku telah menjadi korban penodongan oleh 3 orang pria tak dikenal. Akibatnya mereka harus kehilangan uang sebesar 70.000 dan sebuah ponsel. Kejadian bermula saat ketiga pemuda ini usai menemui perempuan yang baru dikenalnya melalui media sosial di kawasan rumah susun Blok 46. Namun saat hendak pulang, mereka diadang 3 pria tak dikenal yang meminta uang sebesar Rp300.000 per orangnya. Karena ketiga korban yang tidak memiliki uang, mereka dipaksa untuk menyerahkan ponsel serta uang Rp70.000 miliknya. Pas kami metu nak balik diadang oleh. Apa katanya? Ya itu. Kata dia duit santai. Sikap uang 300.000. Kamu 3.900. Mengapa itu kata kami? Kan kata janjian itu, kata omongan ini. Terus itu. Kalau kamu balik kata dia tinggal KP jak 2 kok kata dia. KP di mana ada sikok? Sebenarnya apa sikok itu? Lebih balik. Korban menduga ketiga pelaku ini memiliki hubungan dengan 2 perempuan yang mereka temui sebelumnya. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang. Para korban berharap kasus ini dapat segera diungkap polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.